Pemirsa, sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita ringsek setelah ditabrak dam truk yang keluar dari gerbang tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Duga kecelakaan terjadi karena rem dam truk tidak berfungsi. Sebuah dam truk menabrak minibus dari belakang hingga ringsek dan tersangkut di antara kendaraan lain. Pengemudi minibus wanita yang terluka dievakuasi petugas tol bersama Satlantas Polres Cilegon. Korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yaitu dam truk, minibus, dan truk trailer terjadi di eksit tol Cilegon Timur. Kecelakaan bermula saat dam truk mengalami remblong, menabrak minibus hingga terjepit di antara truk trailer yang ada di depannya. Ya emang remnya nyelonong, remnya nggak ada rem, blong. Kondisi lalu lintasnya lagi ngerayap atau seperti apa? Lagi ngerayap, lagi macet ini. Jadi Bapak bawa dam truk ini remnya blong gitu? Iya. Ngebut? Enggak lah, masuk keluar tol ngebut. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Seluruh pengemudi beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa petugas dari lokasi kejadian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli dan banyak memesan makanan serta minuman. Seorang pria menggasak telepon genggam pedagang mie dan juga pecel ayam di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku seorang pria yang mengenakan topi dan juga masker. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, seorang pria beraksi di salah satu tempat usaha kuliner di Jalan Tanjung Duren 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku yang mengenakan topi dan masker berpura-pura memesan 3 porsi bakmi dan 2 paket pecel ayam. Pelaku membuat sibuk pedagang dengan kembali menambah banyak pesanan makanan dan minuman. Setelah konsentrasi pedagang teralihkan, pelaku mengambil telepon genggam yang berada di balik etalase. Tanpa membayar pesanan, pelaku kabur mengendarai sepeda motor yang terparkir di depan warung. Pakai daun bawang ya bang, tambah lagi 1 bakmi gitu. Nah dia bikin kita sibuk. Bos saya sibuk bikin minum, saya sibuk lagi bikin bakmi, terus dia juga sibuk lagi ayam goreng. Nah di situ dia posisinya langsung balik ke sini nunjuk kami itu langsung mencuri handphone, langsung kabur bawa motor kenceng banget. Tak hanya sekali, kejadian serupa pernah terjadi, namun pelaku hingga kini belum tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pencuri motor di rumah kontrakannya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri sudah 3 kali mencuri motor di sekitaran rumah kontrakannya. Polisi melakukan penangkapan seorang pencuri kendaraan bermotor di rumah kontrakannya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Penangkapan pelaku ini atas laporan korban yang kehilangan motor saat parkir di depan rumahnya dan terekam kamera CCTV. Polisi menjaga pelaku agar tidak menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku sudah beraksi sebanyak 3 kali di sekitaran rumah kontrakannya. Pelaku beraksi seorang diri, hasil curiannya dijual ke penadah dengan harga 3 juta rupiah. Dari rumah kontrakan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan kunci letter T. Kalau ditangkapnya bulan, mungkin kurang lebih 2 bulan. Modusnya saat malam hari, dan yang menjadi sasarannya sepeda motor yang diparkir di luar rumah atau di pinggir gang, ya, lalu menggunakan kunci letter T. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi 2 pelaku gasak 1 unit motor di garasi halaman rumah di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV.
Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di Jalan Lestari Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Salah seorang pelaku dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor dari garasi rumah saat situasi sekitar sedang sepi. Pelaku lantas kabur bersama pelaku lain yang menunggu mengamati situasi. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban membuka pintu rumah melihat sepeda motor miliknya sudah raib. Sering sekali mungkin saya berlalu lalang di kampus atau sebagainya karena memang dari sisi pelakunya tersebut adalah merupakan, saya bisa lihat tipe orang yang berada karena dari sisi pakaian dan lain sebagainya itu saya lihat itu berada, dan mungkin saya lihat sendiri juga dia masih muda sih dari sisi pelakunya. Berbekal rekaman CCTV yang ada, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke polisi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kembangan Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Ia diduga dibunuh karena ada luka tusukan di tubuhnya. Anggota Polres Metro Jakarta Barat gelar olah TKP di lokasi penemuan jasad pria berinisial T, 51 tahun di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta. Setelah diidentifikasi, korban kemudian dievakuasi dari kamarnya yang berada di lantai 2. Korban merupakan pekerja proyek asal Majalengka, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pembunuhan. Saat pemeriksaan, polisi menemukan luka tusuk senjata tajam di bagian dadanya. Diduga menjadi korban pembunuhan. Jenis kelaminnya Pak? Jenis kelamin laki-laki, inisial T, umur 51 tahun. Yang bersangkutan di sini kos. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas di tangan cucunya sendiri. Ironisnya, jasad korban dibuang ke dalam sumur sedalam 15 meter untuk menghilangkan jejak. Tim BPBD Kabupaten Pasuruan berjibaku mengevakuasi jasad seorang nenek dari sumur sedalam 15 meter di Desa Gratitunon, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan keluarga, korban bernama Ngadea, 64 tahun ini diduga dibunuh oleh cucunya sendiri, MA, 17 tahun. Sebelumnya pelaku datang ke rumah korban dengan alasan meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun permintaannya ditolak, membuat pelaku naik pitam dan memukul korban menggunakan potongan kayu. Tragisnya, setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku membuang jasad sang nenek ke dalam sumur di samping rumah sebelum melarikan diri. Kamar ada di dalam terus langsung dibuang gitu tiba-tiba. Iseng kan orangnya, kapan itu ke iunya istri saya itu ngomong mau pinjam uang 10 juta katanya buat modal. Pelaku telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Grati. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.